Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sengaja minta buka kamera biar bisa melihat wajah adik-adik walaupun hanya dari kamera saja ya. Lama nggak bertemu, apa kabarnya? Baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Meli belum bisa masuk. Oke, sebentar. Oh ya, Meliana. Oke. Ya, untuk kemarin di RPS-nya persamaan diferensial sudah mulai dilihat tentang apa saja kemarin ya. Urutan materinya di sana ada tentang apa itu persamaan diferensial, kemudian ada tentang persamaan diferensial, kemudian penyelesaian persamaan diferensial. Harapannya nanti persamaan diferensialnya tidak hanya yang order 1 bisa sampai order 2, kemudian aplikasi pemecahan masalahnya juga. Tapi nanti kita lihat bersama dulu untuk dari adik-adik nanti seperti apa di persamaan diferensial ini. Nanti untuk pertemuan hari ini nanti materinya akan saya share di WhatsApp group, jadi nanti adik-adik bisa mengaksesnya. Untuk materinya barangkali saya share screen dulu. Ya, persamaan diferensial untuk di pertemuan 1 ini tentang pengertiannya. Jadi persamaan diferensial itu apa? Tapi sebelumnya kemarin sebenarnya kita sudah ada motivasi dan sebagainya, tapi dalam bentuk video. Kemudian pengantar persamaan diferensial. Di sini yang menunjang ke mata kuliah persamaan diferensial, yaitu diantaranya ada kalkulus diferensial, ada kalkulus integral, atau kemarin kalkulus 1, kalkulus 2, kemudian jika diperlukan itu pakai Maple. Kenapa? Karena ternyata perhitungan untuk yang integral itu ada yang susah diselesaikan. Barangkali kemarin waktu di kalkulus 2 ada menghitung tidak bisa ketemu-ketemu. Nah, dengan bantuan Maple atau mungkin komputasi yang lain, mungkin GeoGebra dan sebagainya, itu bisa menjadi lebih mudah. Nah, persamaan diferensial ini merupakan penunjang pada ilmu lain, misalnya mungkin di matematika, di teknik, kemudian komputasi untuk membuat program-program di engineering, biologi, dan sebagainya. Jadi untuk di persamaan diferensial ini, sebentar, saya admit dulu. Oke. Nah, di persamaan diferensial ini mungkin kalau dulu persamaan matematika itu terapannya di mana ya? Nah, persamaan diferensial ini merupakan salah satu ilmu yang berhubungan erat dengan terapan, banyak terapannya di dunia ini. Nah, kemudian mungkin di pertanian juga ada. Jadi di berbagai ilmu nanti kita lihat kenapa kok bisa di berbagai ilmu. Jadi nah, pada dasarnya dunia real atau kondisi di fisik di dunia nyata itu bisa kita modelkan dalam pemodelan matematika, dalam bahasa matematika, formula matematika atau model matematika, kemudian diselesaikan secara matematis, kemudian dikembalikan lagi ke dunia real untuk menyelesaikan masalah di dunia real. Coba, sebenarnya sudah dari SD itu ada banyak sekali aplikasi yang berhubungan dengan dunia real. Coba di matematika apa kalau di SD? Ada yang tahu? Siapa yang mau menjawab? Niken? Pecahan, Bu. Hah? Pecahan? Larasati, ya? Ini ada tim pengawas masuk ke waiting. Ya, pecahan, Bu. Matematika di SD. Ya, pecahan. Ada terkait
terapan ya, dengan dihubungkan dengan dimodelkan. Nah, mungkin pecahan. Kemudian kalau di SMP, tidak hanya pecahan, ada banyak sekali ya di SMP. LDV, Bu. Benar, di SPLDV. Di SMP sudut ada, Bu. Oh ya, sudut juga ada. Ada banyak sekali ya. Kalau di SMA, ada enggak? Bingung. Setelah mulai ke SMA bingung ya. SMA apa? Bu, saya enggak SMA, soalnya saya SMK. Nah, itu beda lagi. Ya, kalau kita lihat di SD, walaupun belum mengenal simbol-simbol, ternyata banyak aplikasi dalam kehidupan yang berhubungan dengan matematika. Mulai di SMP itu mengenal simbol-simbol ya. Jadi di SMP itu mengenal simbol-simbol, kemudian kita simbolkan dengan A, B, C, dan sebagainya. Kemudian di SMA ada banyak sekali dalam permasalahan kehidupan sehari-hari yang bisa bawa ke matematis, diselesaikan, kemudian dikembalikan ke kehidupan nyata. Nah, di universitas kemarin juga mungkin ada beberapa mata kuliah yang ada terapannya. Nah, demikian juga untuk persamaan diferensial ini. Contohnya seperti apa? Nah, ini contoh permasalahannya. Dalam sebuah wadah berisi 2.000 bungkus campuran sirup yang semula mengandung 10 kg zat gula di dalamnya. Untuk memenuhi standar mutu kadar gula dalam sirup, campuran sirup yang mengandung 20 gram gula per bungkus dialirkan ke wadah dengan debit 40 bungkus tiap menit dan langsung tercampur dengan sempurna. Hasil campuran ini dikeluarkan dengan laju 45 bungkus tiap menit. Tentukan banyaknya zat gula 20 menit setelah percampuran berlangsung. Nah, itu bisa diselesaikan dengan persamaan diferensial. Tapi untuk contoh ini adalah contoh yang kasus yang agak panjang untuk matematisnya. Nah, yang sederhana mungkin yang dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau ini mungkin di siswa kurang ini ya, kalau ke adik-adik mungkin ya ke siswa yang kelihatan nyata apa misalnya. Jadi ada masalah misalnya tentang luas permukaan, bukan luas permukaan, bungkus kado minimal yang diperlukan, atau mungkin laju, kalau ini kan laju debit air yang mengalir. Kemudian ada banyak sekali masalah-masalah yang dapat diselesaikan dalam persamaan diferensial. Nah, kalau dicermati dari apa yang saya sampaikan dan contoh permasalahan ini, kira-kira masalah seperti apa itu yang bisa diselesaikan dengan persamaan diferensial? Mungkin kalau di SMP itu di fisika itu ada. Nah, kalau di SMP mengingat-ingat, fisika di SMP apa ya? Nah, itu sebenarnya masalah di persamaan diferensial. Cuma di SMP diberikan secara lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami dan langsung keterapannya, enggak melihat di sini. Nah, kita lihat ya, apa sih persamaan diferensial? Kalau dari definisinya, persamaan diferensial merupakan persamaan yang membuat derivatif sekurang-kurangnya satu derivatif. Jadi ada satu derivatif. Derivatif itu apa ya? Terkait dengan ya ada yang turunan. Jadi kemarin di kalkulus 1 atau kalkulus diferensial membahas tentang aplikasi turunan. Itu masuk ke persamaan diferensial. Masuk masalah yang bisa diselesaikan dengan persamaan diferensial. Tapi mungkin lebih sederhana. Jadi tadi di awal saat memahami di kalkulus 1 dan kalkulus 2 maka lebih mudah di sini karena ini memang masalah-masalah yang sedikit lebih rumit daripada di kalkulus 1 dan di kalkulus 2. Tapi untuk menyelesaikannya, adik-adik tenang saja, nanti silahkan kemarin saya minta untuk baca-baca lagi tentang kalkulus 1 dan kalkulus 2, terutama kalau kalkulus 1 itu teorema-teorema untuk turunan fungsi, kemudian untuk kalkulus 2 adalah di integral, jadi teknik pengintegralan. Masih ingat kalkulus 2 teknik pengintegralan? Ada yang dengan cara disubstitusi, ada yang dengan integral parsial, mungkin pecah rasional, dan sebagainya. Ada banyak, saya yakin adik-adik sudah mempelajari tentang integral tersebut, teknik-teknik pengintegralan tersebut. Bahkan saya yakin kemarin kalkulus 2-nya sampai ke aplikasi juga. Nah, di persamaan diferensial ini ada dua tipe, persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Parsial itu yang nanti kalau ada lebih dari satu variabel nanti dia
parsial. Nah, kita lihat misalnya di sini persamaan diferensial, contohnya memuat derivatif biasa. Kalau ini persamaan diferensial yang biasa, bukan yang parsial. Pakai D biasa. Gini ya. Jadi ini memuat, ini ada turunan pertama di sini. Ini ada turunan yang kedua. Untuk simbol-simbol pakai notasi Leibniz kayak gini. Ingat ya, dulu di kalkulus 1 ada notasi-notasi, ada notasi Leibniz dan notasi yang lain mungkin. Nah, untuk notasi Leibniz ini adalah notasi untuk turunan yang kedua. Nah, kalau yang di sini ada dua turunan, turunannya X terhadap T dan turunannya Y terhadap T. Nah, yang bentuk-bentuk seperti ini disebut persamaan diferensial biasa. Yang nggak biasa kayak apa, Bu? Nah, yang nggak biasa ini namanya derivatif atau persamaan diferensial parsial. Jadi, pakai delta seperti ini. Turunannya adalah turunan parsial, simbolnya kayak huruf D tapi ngolet ya. Delta kayak D ngolet seperti itu. Nah, ini turunan yang kedua dari notasi turunan kedua tapi parsial ya. Kalau enggak parsial pakai huruf D. Nah, bisa adik-adik cermati. Yang bentuknya seperti ini namanya persamaan diferensial parsial. D-nya diganti bukan huruf D. Kayak D tapi ngolet. Nah, kayak gitu. Ini contoh persamaan diferensial parsial. Nah, sekarang ini untuk istilah-istilah saja, nanti bisa adik-adik baca lagi. Order atau tingkat. Nah, tingkatan ini ada di persamaan diferensial biasa maupun persamaan diferensial parsial. Jadi ada semua. Nah, untuk menentukan order ini, kita lihat dari order tertinggi dari derivatif pada persamaan diferensial tersebut. Nah, order derivatif tertinggi itu artinya adalah turunan. Di sini adalah turunan, ini turunan berapa? 2, ya ini turunan ke 1. Yang paling tinggi adalah yang kedua. Jadi turunan ke berapa? Maka dia berorder 2. Lah terus untuk pangkat ini apa? Nanti bukan ke order, tapi beda lagi. Sebentar. Ya. Nah, cara untuk membentuk persamaan diferensial. Jadi kadang kita bisa membentuk persamaan diferensial. Misalnya, bentuklah ada pemodelan yang langsung berhubungan dengan persamaan diferensial, tapi ada juga yang belum dengan persamaan diferensial. Nah, contohnya bisa kita bentuk persamaan diferensial. Jadi kita bisa membentuk persamaan diferensial dari fungsi yang diketahui. Ini misalnya kita punya fungsi Y sama dengan C1E pangkat min 2X ditambah C2E pangkat 3X. Ya, sebenarnya nyari contoh yang lain juga nggak apa-apa. Misalnya Y sama dengan sinus X, kemudian dicari persamaan diferensialnya. Nanti kita lihat di sini contohnya. Sebentar. Nah, contohnya di sini. Nah, kita lihat di sini ada C1 dan C2. Dua konstan yang akan dicari. Kita lihat, diperlukan dua persamaan lagi dengan derivatif. Nah, dari Y ini saat kita turunkan, maka menjadi E pangkat 2X, itu diturunkan adalah apa? E pangkat min 2, E pangkat min 2X. Jadi min 2 kalikan C1 kan min 2C1E pangkat 2X plus yang ini E pangkat 3X turunannya. Iya, 3E pangkat 2X dikalikan C2. Nah, seperti ini. Kemudian untuk turunan kedua, jadi ini diturunkan lagi. Iya, di situ ada ya. Begitu. Jadi dengan kemudian ada persamaan ini yang persamaan pertama dan kedua itu misalnya dikalikan 2, ternyata saat ini dijumlahkan hasilnya adalah 2, kemudian turunan pertama ditambah, ini ya, ditambahkan, ternyata ini ada yang saling menghapus, kemudian 15 C2 E pangkat 3X. Nah, misalnya seperti itu ada persamaan diferensial yang bisa kita buat. Sebentar. Ada persamaan diferensial yang bisa kita buat dari Y ini. Itu kalau mau membuat persamaan diferensial dari sebuah fungsi. Tapi kita di sini bukan mencari persamaan diferensialnya. Nah, nanti bisa jadi kita yang kita ketahui dibalik.
dari persamaan diferensial ini kita cari Y-nya itu sama dengan berapa gitu. Jadi dibalik yang 2Y ini plus 2 kali turunan Y tambah turunan yang kedua dari Y sama dengan 15 Y 2E pangkat 3X. Bisa jadi nanti seperti ini, yang dicari adalah Y-nya. Y-nya berapa? Nah, seperti itu. Kalau itu namanya nanti solusi dari persamaan diferensial. Nah, gitu. Nanti untuk materi dan rekamannya akan saya kirim ke grup, jadi tidak usah takut, Bu, itu kita belum nyatet. Nggak masalah ya, nanti bisa dilihat kembali. Nah, dengan cara yang sama di sini bisa adik-adik lihat, ternyata bisa juga dari yang tadi kita kalikan 3. Jadi, Bu, kapan dikalikan 2, kapan dikalikan 3? Itu terserah. Jadi ini salah satu contoh kalau kita mau membuat soal terkait persamaan diferensial. Jadi mau dikalikan berapa atau di turunan kedua atau ketiga itu dipersilahkan. Nah, ini contohnya. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh-contoh yang lain, nanti bisa adik-adik coba, karena nanti di sininya terbatas di waktunya, nanti adik-adik bisa coba. Kemudian di sini ada lagi persamaan diferensial yang terbentuk dari fungsi primitif, nanti bisa adik-adik coba juga. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan barangkali? Atau mau nyoba, ini mau nyoba salah satu? Bu, Iya? Ibu jelasinnya cepet banget. Oke, cepetan ya. Oke, jadi yang mau ditanyain di mana? Mulai dari mana? Jadi intinya mungkin saya ke intinya gini, untuk persamaan diferensial itu nggak pakai coret-coretan nggak enak ya, saya buat coret-coretan dulu. Bentar, file new. Oke, nah intinya misalnya saya ambil persamaan diferensial, misalnya kita punya Y sama dengan X, atau gini dulu, mungkin yang itu tadi kalau adik-adik nanti saya share, ada yang ditanyakan apa bisa kita bahas yang di pertemuan besok gimana? Untuk yang hari ini saya kasih modal tambahan dulu sambil untuk mengingat-ingat, kan itu tadi mencarinya adalah mencari tentang turunan fungsi, misalnya ingat kembali dulu karena ingat tentang turunan fungsi. Tulisannya jelek ya. Nah, kalau tentang turunan fungsi, ada yang masih diingat? Kalau saya punya seperti ini, kalau saya punya Y sama dengan 3X pangkat 5 plus 2X. Nah, mudah banget ya kalau ini turunannya. Turunannya jadi apa? Turunannya jadi 15X pangkat 4 plus ya. Ya. Oke. Kalau saya punya Y sama dengan apa ya? X kali E pangkat 2X. Maka turunannya bagaimana itu? Turunannya adalah pakai aturan hasil kali ya. Pakai aturan hasil kali.
Pakai apa itu? Pakai, kita misalkan U-nya adalah X, V-nya adalah pangkat 2X ya. Berarti U aksenya adalah 1, kalikan V-nya adalah pangkat 2X, ditambah X kali 2 pangkat 2X. Berarti sama dengan pangkat 2X ditambah 2X pangkat pangkat 2. Oke, nggak masalah ya. Nanti kalau untuk yang bentuknya pembagian, maka pakai aturan hasil bagi. Nah, itu salah satu modal di kalkulus 1. Jadi nggak semua materi kalkulus 1 kita gunakan banyak-banyak kok di sini. Jadi nggak usah takut, nanti cek teorema aturan hasil kali. Kemudian ingat teorema di turunan, ingat integral. Integral. Oke, di integral apa yang bisa dihitungkan? Kalau saya punya, tapi untuk mencari yang di sini belum ke integral. Di pertemuan 1 nanti adik-adik bisa melihat itu dulu tadi aja. Misalnya integral. Ini di pertemuan yang besok lagi. Integral itu misalnya integral dari 2x dx. Gampang banget ya. Kalau ini maka hasilnya adalah X kuadrat plus C, ya kan? Nah, tapi jika bentuknya itu tidak bisa langsung diselesaikan, misalnya integral dari apa misalnya? X kali sinus X kuadrat dx. Nah, maka untuk menyelesaikannya harus pakai apa? Pakai substitusi. Ini misalkan U-nya itu adalah, ini misal ya, misal U-nya adalah X kuadrat, maka DU-nya adalah, sambil mengingat-ingat yang dulu, maka DU-nya adalah 2X 2X dx, sehingga ini bisa diselesaikan dengan sama dengan integral dari X dx-nya bisa diganti setengah DU ya. Sin U kali setengah DU. Nah, ini pakai substitusi ya, yang tadi di oret-oretan ya. Ini tadi pemisahannya. Berarti sama dengan integralnya sinus adalah min cosinus, atau di sini min setengah cos U plus C ya. Plus C. Sehingga sama dengan min setengah cos X kuadrat plus C. Oke, itu pakai substitusi. Dan integral yang lainnya nanti silahkan dicoba dicari. Nah, sedangkan untuk yang tadi itu sebenarnya cuma gini. Saya kasih lihat dulu. Belum kelihatan ya? Share dulu sebentar. Nah, yang tadi itu, kalau yang ini tadi nggak ada masalah ya. Jadi di dunia nyata ke sini, yang saya rasa untuk yang ini tadi
yang kecepatan tadi bukan ini, cuma contoh permasalahannya bisa kalau di SMP itu ada yang di fisika, ada yang di apa, itu sebenarnya memuat derivatif itu seperti yang di kalkulus 1 dulu ada turunan, masalah-masalah yang terkait di turunan fungsi itu masuk di persamaan diferensial, tapi mungkin untuk masalahnya memang masih sederhana. Nah, di persamaan diferensial ini lebih lagi. Nah, kalau kita lihat tadi ini ya, nanti bisa adik-adik baca definisinya, kayaknya yang disebut kecepatan tadi ini ya, membentuk persamaan diferensial primitif ini ya. Ya, nah di sini nanti adik-adik bisa baca di sini nih. Nah, ada contohnya di sini. Nanti kalau masih bingung, adik-adik bisa tanya di pertemuan berikutnya. Jadi silahkan dicatat dulu. Sambil, jadi untuk yang di pertemuan ini adik-adik membuka yang kalkulus 1 dan kalkulus 2. Kalkulus 1 itu tadi terkait di turunan fungsi tadi. Silahkan dicoba latihan-latihannya di kalkulus 1. Kemudian kalkulus 2 terkait integral. Karena nanti ke belakang akan banyak kita gunakan. Sehingga harapannya nanti materinya tidak terkendala di integralnya, turunan dan integralnya seperti yang di sini. Kalau adik-adik ingat di turunannya sebenarnya untuk memahami ini mudah sekali. Nah, cuma tadi memang saya agak cepat. Nanti di sini juga. Nah, seperti itu. Nanti bisa di-print sendiri, kemudian dicermati sendiri. Atau dibuka lewat HP, kemudian diorak-orak juga boleh. Ini, nah ini contohnya lagi. Kemudian nanti adik-adik bisa mencoba latihan yang paling belakang. Kalau ada kesulitan, besok ditanyakan. Gitu ya. Ya. Mungkin untuk materinya nanti saya share di WhatsApp group. Silahkan nanti dicermati dulu untuk materinya itu, kemudian sambil dibaca-baca. Yang pertemuan berikutnya adalah kita bahas tentang persamaan diferensial terpisah. Kalau ada yang mau nyoba-nyoba nyari dulu. Jadi persamaan diferensial terpisah itu apa? Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tuh, semoga nanti bisa bisa walaupun dengan online seperti ini tetap bisa belajar dengan maksimal. Gitu. Amin. Itu mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu ya. Nanti silahkan mencoba berlatih dulu. Ya, Bu, sudah pusing. Jadi lebih banyak dirinya ya. Nah, silahkan nanti kalau ada pertanyaan dicatat. Jadi yang di pertemuan besok kita bisa kalau misalnya Bu saya mau 2 kali, jadi Zoom-nya gini kan terbatas di 40 menit, besok bisa kalau mau 2 kali nggak apa-apa, 40 menit kita lanjutkan 40 menit lagi karena kan jatah waktunya sebenarnya masih. Tapi untuk yang sambil pemanasan dulu, jadi saya berikan yang besok kita mau bahas 40 menit tambah 40 menit juga boleh, tergantung situasi di situ. Jadi misalnya besok pertamanya kita bahas ini, pertemuan yang 40 menit berikutnya ke materi berikutnya juga boleh. Gitu ya? Mungkin saya. Derek mawon. Oke. Semoga tetap semangat. Jangan lupa jaga kondisi. Tadi ada temanmu yang pamit sedang sakit, semoga segera sehat kembali. Amin. Amin. Oke. Saya undur diri dulu. Kita lanjutkan di minggu depan, nanti saya share di WhatsApp group. Oke. Muhammad Sopo Karun juga. Ya, Bu, terima kasih. Ya. Saya sedang berbahagia, Bu. Oh, berbahagia. Oke lah. Oke, saat mulai kuliah pertama. Oh, karena kuliah pertama. Oke. Seakhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.